Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Jackpot Tribun Podcast bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Tribuners, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, sudah ada di sebelah saya. Dia adalah Mas Wihaji, saya manggilnya Mas Wihaji sih. Siap, Erwin. Mas Wihaji ini Tribuners ingat dulu pernah menjadi bupati di Kabupaten Batang. Tahun berapa Mas? 2017-2022. Nah, 2017 sampai 2022. Jadi artinya baru satu periode ya. Ya, cukup lah. Selain itu, Mas Wihaji ini juga aktif di Golkar. Jabatannya sebagai Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah. Betul. Ya Mas ya? Benar Mas Erwin. Siap. Saya ucapkan selamat dulu nih Mas. Kemarin Pilpres Golkar bersama koalisinya menang ya Mas ya? Ya, selamat untuk rakyat Indonesia. Saya kira ini untuk demokrasi, untuk Indonesia, semuanya untuk rakyat Indonesia. Tentu sama-sama. Iya. Jadi Tribuners, saya ingat waktu itu ada talkshow tahun kemarin ya, yang ngadain Tribun juga di HUT Tribun kemarin yang ke-10. Mas Wihaji ini pernah bilang ke saya, Mas lihat aja nanti ya, siapapun yang menang, Golkar pasti ikut menang. Siap. Jadi kenyataan sekarang. Mas boleh cerita dong tips-tipsnya apa? Tentu begini, kita sedikit banyak mengerti tentang sejarah. Kemudian Golkar dalam sejarah negara kita sama-sama kita ketahui punya proses dalam bernegara, kemudian punya pengalaman dalam bernegara, sehingga setiap momentum dan peristiwa Golkar mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan, termasuk pemilu 2024. Maka ketika saya ada acara dengan Tribun, saya sampaikan pada waktu itu kan, bahwa kita tahu caranya menang, kita tahu caranya ikut menang, dan kita tahu siapapun pemenangannya, kita tahu caranya menang. Kira-kira gitu. Itu Golkar. Dan pada waktu itu saya sampaikan, buktikan ya Mas ya, gitu. Bukan kita dukun enggak. Tetapi begini, negara kita, kemudian sejarah negara kita, sejarah demokrasi kita, kemudian pengalaman politik kita, kita belajar dari situ. Dan insya Allah tentu dalam kerangka memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira semangatnya Golkar itu menjaga Pancasila, menjaga NKRI, dan melanjutkan perjuangan sekaligus ya kalau bahasa kita dulu melanjutkan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diberikan untuk negara dan bangsa. Maka ketika Pak Prabowo Gibran dengan trademarknya melanjutkan dan memperbaiki, saya kira Golkar banget. Iya. Gitu Mas. Iya, jadi memang bisa dikatakan menang besar ya Golkar. Yang pertama Pilpres yang diusung menang. Ya, betul. Yang kedua perolehan suara Golkar meskipun belum nomor 1 ya, tapi nomor 2, dan yang perlu dicatat adalah meningkat ya. Meningkat. Perolehan kursinya juga naik dibanding 2019 ya. Meningkat. Nah, kalau dari sisi intern Golkar Mas, ini gimana cara nge-push mesin partai bisa bekerja dengan baik di pemilu kemarin? Mungkin sudah saya sampaikan ya. Saya kira masing-masing partai politik punya semangat yang sama untuk bisa menang pemilu. Apapun partainya, siapapun tokohnya, termasuk Golkar. Dulu pernah saya sampaikan juga, siapkan ya strategi sendiri, siapkan pasukan sendiri, siapkan kemampuan sendiri. Saya kira 3 hal itu yang sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan di Tribun juga, dan itu yang dipraktekkan saya kira. Ketika Pilpres Pileg 2024 ya, strategi sendiri kita siap, pasukan sendiri kita siap, kemampuan sendiri juga ya semampunya kita siap. Dan itu saya kira rumus dasar dalam konteks perang dalam tanda petik demokrasi. Nah, saya kira
Itu rumus dasarnya. Dan alhamdulillah prosesnya dilalui, hasilnya ya maksimal. Tentu ada banyak perspektif yang menjadi sebab ketika Golkar baik, suaranya meningkat, kursinya meningkat. Ada berbagai perspektif dan sebab gitu, kira-kira gitu. Ya, yang pasti ya hasil kemarin saya kira sebuah sukses yang bisa dirayakan ya untuk Golkar. Ya minimal memang harus diakui setelah sejarah 2004 ketika kepemimpinan Bang Akbar Tanjung baru kali ini. Setelah itu kan turun. Dari dulu 120 sekian turun. Sekarang alhamdulillah naik lagi. Perkiraan sementara keputusan tadi malam KPU itu hitungan sementara sebelum MK 102 lah. 102 ya. Berapa persen berarti itu? Ya, 102. 15, sekian persen. Wah, mantap. Dari 560 kursi kan. Ya. Dan di Jawa Tengah sendiri saya lihat, saya baca juga naik. Alhamdulillah naik 1 kursi ya. Naik 1. Kita dulu 11, sekarang 12. 12 ya untuk DPR RI. 10 dapil untuk DPR RI. Untuk provinsi alhamdulillah dulu 12, sekarang 17. Wih, signifikan Naik juga ya. 5 kursi. Untuk kabupaten secara umum naik juga. Kabupaten naik ya. Dari dulu 189, sekarang 195. Ya naik lah, tapi nggak banyak, tapi juga naik secara keseluruhan. Iya. Nah, ini kan Mas Wihaji tadi nyinggung Jateng ya. Kita perolehan kursinya naik. Nah, ini di Jateng sendiri kan nanti tahun ini juga ada Pilgub nih, Mas. Oh gitu ya. Oh iya loh. Belum tahu ya. Jadi nanti 2024 di Jateng akan ada Pilgub. Nah, ini Mas, tantangan buat Golkar nih. Karena kayaknya sudah lama ini wakil dari Golkar nggak memimpin di Jateng. Apalagi momentum tahun ini kan kayaknya pas banget ini. Apa nggak pengen itu Jateng dipimpin oleh wakil dari Golkar, Mas? Ya begini. Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang seksis. Tapi prinsipnya begini. Tadi Golkar itu berpikir tentang negara. Berpikir tentang visi besar, baru orangnya. Saya kira secara politik wajar siapapun partainya untuk merebut kekuasaan, termasuk gubernur, termasuk juga Golkar. Lah kalau pengen pasti pengen. Nah, siapa orangnya, keputusan ada di DPP. Yang jelas memang sudah merekomendasikan beberapa orang untuk bisa memulai terjun ke lapangan, yang itu menjadi tugas DPP kepada beberapa orang yang ditugaskan. Tentu mungkin ya bekerja, berusaha, berikhtiar, tetapi sekali lagi nanti akan dirumuskan secara matang menjelang sesuai dengan tentu potensi, kemampuan, dan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik lain. Faktanya Golkar dapat 17, syaratnya kan kurang, minimal 24 ya. Kurang dikit lah. Tipis-tipis lah. Tentu harus bekerja sama dengan partai. Iya. Kira-kira gitu Mas Erwin. Ya meskipun 17 itu kan nanti kalaupun koalisi menjadi angka yang dominan ya. Ya dominan bisa, pas juga bisa, yang penting memenuhi syarat juga bisa. Kira-kira gitu. Karena politik itu nanti per detik, momentum, dan saya kira nanti harapan kita sih, ayo bikin everybody happy. Biar demokrasi Jawa Tengah jalan, tapi ingat yang lebih penting bukan itu. Kalau saya sih yang lebih penting adalah ada PR di Jawa Tengah yang saya kira menjadi pikiran bareng-bareng atau hal-hal yang harus dipikirkan oleh siapapun pemimpinnya Jawa Tengah. Satu, cipta lapangan kerja. Dua, mungkin pertanian ya. Kalau saya sih melihatnya itu. Kalau saya lapangan kerja sama pertanian. Karena kalau hal lain tentu begini. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu kan gubernur tangan panjang pemerintah pusat yang ada di daerah. Saya kira program-program yang sudah ditangani pusat udah biar pusat yang selesaikan. Tugasnya siapapun gubernur tentu mengcover atau melihat program-program tidak tercover oleh pemerintah pusat. Saya kira salah satunya itu cipta lapangan kerja sama pertanian. Karena memang basisnya di Jateng itu ya kalau menurut pemahaman saya. Kemudian kalau dari IPM-nya kan sih sudah lumayan kan 7 sekian yang saya kira menjadi angka
angka dasar ketika kita mau membangun kan Ya, selalu IPM. Gitu, Mas Erwin. Enggak, tadi kan disebutkan yang saya tangkap Golkar sudah menunjuk ada nama-nama. Ya. Itu maksudnya nama-nama yang mau dimajukan. Ya, jadi DPP sudah menugaskan, sudah meng-SK-kan. Oh, sudah ada SK-nya lagi. Ya, untuk menugaskan beberapa kader terbaik Golkar bisa ya mulai bekerja lah. Mulai bekerja untuk ya meyakinkan, berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan rakyat maupun partai lain. Beberapa namanya kan artinya nggak hanya satu ya itu tadi. Lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Siapa, Mas? Ya ada lah. ada beberapa nama, ada beberapa. Huruf nama. depannya aja nggak mau. Nah, inisialnya ya banyak, karena banyak. Tapi insya Allah teman-teman lagi bekerja. Iya. Yang penting bahwa apa yang harus dilakukan oleh Golkar dan tokoh yang diyakini oleh Golkar mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat Jawa Tengah, khususnya keperpihakan kepada petani, keperpihakan kepada cipta lapangan kerja. Iya. PR-nya itu sih. Tapi Mas Wi, kalau kita bicara Golkar dan Jawa Tengah, apalagi tadi ada sebut nama-nama ya. Selama ini memang ada nama-nama yang ya meskipun ini bukan dari Golkar sendiri, tapi dari pantauan kita di media massa maupun medsos dan lain-lain itu salah satunya Mas Wi Haji juga muncul loh, Mas. Gitu ya. Sebagai tokoh Golkar. Loh iya kan ketua harian. Kemudian punya pengalaman jadi bupati di Batang. Ya bisa dikatakan sukses lah ya, sekarang Batang ada kawasan industri juga. ITB, siap. Seandainya itu nama-namanya tadi atau jangan-jangan Mas Wi udah tahu, gimana Mas? Tugas partai loh ini. Susah jawabnya. Tapi beginilah, tentu Partai Golkar akan memilih kader yang terbaik. Yang pertama itu. Yang kedua, saya salah satu kader partai tentu melihat, kemudian berpikir, tapi yang lebih dari itu menurut saya adalah gagasan dulu yang mesti disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat yakin apa yang harus diusung Partai Golkar ketika mengusung seseorang. Wih Haji gimana gitu. Nah, tentu nanti yang bisa melihat dan menilai masyarakat. Bagi saya selaku kader partai adalah memberikan gagasan, memberikan ide dan bekerja sesuai kemampuan yang saya kira saya miliki. Tetapi semuanya nanti kita kembalikan ke rakyat Jawa Tengah. Tapi prinsipnya bahwa Jawa Tengah ini lumayan, penduduknya lumayan besar gitu. Kemarin pemilihnya aja kan 28 juta sekian kan. Iya. Artinya itu pemilihnya juga jumlah penduduknya tentu akan lebih besar lagi. Dan tantangannya juga lumayan. Mulai dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara. Tapi saya sih yakin bahwa harus diseriusi. Dan insya Allah tentu kalau diseriusi akan lebih baik gitu. Catatannya begini, ke depan tidak harus jadi orang populer lah, harus serius saja, serius dan di Jawa Tengah orang rasa tidak populer, tapi serius, biar ketok. Yang penting hasilnya ya. Ya kira-kira gitu, biar ya, pengalaman saya kira yang penting kerja sing tenanan, orang populer apa-apa, tapi ketok moto. Jadi masyarakat bisa melihat apa kira-kira Jawa Tengah ini. Iya. Iya sih misalnya apa sih ini misalnya gitu. Iya. Harus rasa ngomong yang penting kerja wae. Yang penting iki visine iki, programnya iki misal gitu. Saya kira sih lebih penting itu. Iya. Jadi maksud saya adalah tidak harus jadi orang populer untuk besok itu, tetapi kerja serius. Toh faktanya mohon maaf ya tidak merasa hormat ya. Masyarakat hari ini cerdas, pintar gitu loh. Menilai dengan caranya. Iya. Termasuk pesta demokrasi itu kan dia menilai. Iya. Dia memilih itu kan menilai. Iya. Yang bagus ya dipilih, yang enggak ya ditinggal gitu ya. Saya enggak ngomong loh. Ada langsung kan gitu. Yang penting masyarakat sudah bisa melihat. Kan pilihnya cuma satu Mas, enggak boleh milih dua. Kira-kira gitu bisa menilai, memilih dan itu faktanya begitu gitu. Artinya bahwa pandai lah masyarakat ini gitu. Jadi ya mungkin ya sudah ngerti
dan ya saya kira sudah hebat lah, hari ini hebat, kira-kira kita tambah maju dan wise lah. Saya kira banyak orang ngomong kan 2024 ini saya kira lebih wise dibandingkan dari 2019. Mungkin agak gimana gitu, agak ramai ini. Alhamdulillah wise gitu dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, tapi saya kira wise. Kebetulan belum puasa juga. Makanya ini dandanannya pakai sarung ya. sama peci ya. Tapi tetap kuning Mas. Cakal batiknya. NKRI merah putih. Ya. Tapi Mas Wi, kalau kita bicara koalisi tadi kan sudah disampaikan. Kalaupun di Pilgub Jateng nanti Golkar nggak bisa sendiri ya, karena 17 syaratnya 24. Artinya masih ada kurang 7 lah kalau itu hitungan matematis ya. Sudah ada, ini kan waktunya juga nggak panjang ya. Sudah ada rembukan-rembukan belum? Apakah sama kayak koalisi di Jakarta kemarin, atau mungkin ada tambahan yang lain, atau ada yang lepas? Nah. Saya kira gini Mas Erwin, yang penting gini, suasana kebatinan dulu. Hari ini tentu suasana kebatinan Golkar kan suasana kebatinan menang ya. Nah, lagi seneng-seneng nih, syukuran nih. Jadi secara politik itu menang ya, gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah membangun komunikasi. Namanya politik kan sudah mulai karena sudah diinstruksikan kan untuk membangun komunikasi, otak-atik gato, barangkali nanti mana, partai apa, siapa, sudah secara formal maupun non formal. Dan saya kira sudah dimulai komunikasi ya, kecil-kecilan, ngopi bareng, wedangan. Piye sapa iki? Ayo, sing apik piye? Nek sapa? Kira-kira sih dimulai. Siapa itu Mas Wi? Belum. Tapi udah dimulai ngobrol-ngobrol, ngopi, wedangan. Siki wae, yuk tinggal bareng-bareng. Iya. Sing apik. Saya kira sih sudah, terutama ya masyarakat politik ya. Masyarakat politik itu berarti pengurus partai politik maupun anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai mitra dan memang penyelenggara pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Karena beliau yang nanti bersama-sama dengan eksekutif dan mulai otak-atik itu. Mulai Oke. Saya dengar. Tapi juga terlibat dalam otak-atik. Tapi ya kita ikutilah nanti seperti apa. Yang jelas Golkar insya Allah menyiapkan kader yang terbaik. Menyiapkan kader yang terbaik. Siapa? Pertanyaannya tentu yang mengerti DPP Partai Golkar. Karena DPP yang punya kewenangan itu. Ya, tapi insya Allah menyiapkan kader yang terbaik yang diyakini, yang diharapkan dan mampu untuk bisa bersama-sama di Jawa Tengah. Tapi koalisi itu apakah memang harus koalisinya kayak presiden kemarin, atau tidak menutup kemungkinan untuk partai di luar koalisi kemarin? Kan boleh-boleh aja Mas. Boleh, politik ini sangat open, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini bisa apa saja gitu. Kemarin kompetitor, sekarang jadi teman, kemarin teman jadi kompetitor, dan saya kira terbuka kok. Maksudnya terbuka, besok itu mungkin sama apa saja bisa terbuka. Saya kira selama ada visi, ada kemauan, kemudian keputusan bareng lah. Ayo begini aja. Saya kira no problem lah. Misalnya Golkar dengan apa, atau partai A dengan B yang dulu musuhan sekarang ayo bersama-sama, atau malah berpasangan, nggak ngerti juga kan? Bisa ya? Jangan-jangan sama PDIP misalnya. Namanya juga politik kan, gitu. Nggak tahu juga kan, bawa alam. Selama bagus ya, bisa sih. Atau dengan yang lain, saya kira sangat open ya. Terus ini Mas, tadi kan di awal saya sebut Mas Wihaji ini mantan Bupati Batang. 2017 sampai 2022. Artinya kan, itu kan baru satu periode. Masih bisa lagi melanjutkan di periode berikutnya. Gimana Mas itu? Ada kemungkinan nggak? Atau sudah nggak, Jateng aja? Menurut undang-undang masih kan, saya masih satu periode. Tetapi mungkin melalui Tribun ini, ya saya sudah koordinasi, saya udah komunikasi, dan saya udah curhat dengan keluarga. Mungkin umur saya sudah lumayan lah. Masih muda. Saya putuskan
Kira-kira saya udahlah, mungkin ada orang lain yang lebih bagus dari saya, kemudian barangkali ada yang baru, barangkali ada yang lain ya. Tentu bukan berarti apa-apa ya, tapi ya saya kira insya Allah alhamdulillah berkat tolong Tuhan, karena Allah kita pernah di situ, pernah memberikan kontribusi di situ. Loh Pak, kan baru 1 periode Pak. Peluangnya besar loh Mas, Ya, maju loh. ya udah, namanya kalau nuruti itu kekuasaan nggak ada habisnya. Nah, kalau nuruti kekuasaan nggak ada habisnya. Yang penting saya pernah dikasih amanah melalui Gusti Allah, melalui partai politik jadi bupati, kemudian pernah memberikan kontribusi. Saya kira udah kesenangan batin saya lah. Iya. Kebahagiaan saya yang tertinggi itu kan ya kira-kira manfaat. Nah gitu lah, tapi pernah manfaat lah itu kebahagiaan tersendiri. Apalagi cipta lapangan kerja tadi, itu kebahagiaan melebihi saya bangun gedung, saya bangun ini. Iya. Kelihatan ketika ada lapangan pekerjaan menolong banyak orang. Itu kebahagiaan. Hubungannya apa Mas? Kok nggak maju lagi? Ya nggak ada hubungan, tetapi ya alhamdulillah ya sidik-sidik atau tipis-tipis pernah manfaat lah. Ini ada info A1 yang baru ini ya. Yang baru ada info A1 dari orangnya sendiri. Ini memberikan sinyal nggak maju lagi di Batang. Jangan-jangan karena maju di Jateng ya. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nanti setelah ini aja saya jawab. Tapi kira-kira seperti itu. Bukan apa-apa. Udahlah, negara ini besar, termasuk Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya kira nanti ada ya setiap zaman akan melahirkan orang, setiap orang akan melahirkan zamannya. Dan selama itu nawaitunya baik, bagus, ya, pasti nanti ya baik-baik saja lah. Saya termasuk yang meyakini kok Indonesia ini akan selalu baik-baik saja, selalu ada solusinya, apapun momentumnya. Termasuk Jawa Tengah nanti juga baik-baik saja, kira-kira gitu. Saya meyakini itu Mas. Saya yakin bahwa selama nawaitunya it's okay, ya no problem. Kita nikmati proses bernegara ini, termasuk demokrasi ini, dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Tapi inilah Indonesia, I love my country. Saya tetap cinta merah putih, dan kita akan lalui ini sampai ya pasti akan menemukan formula yang terbaik lah. Yang paling penting adalah rakyat hari ini mendapatkan manfaat, baik demokrasi yang berjalan maupun nanti pemimpin dalam tanda petik baru yang nanti akan memimpin Indonesia. Yang paling penting kan mendapat manfaat. Nah, itu. Iya. Rakyat itu bangga. Saya bangga jadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira gitu. Nah, gitu Mas Arif. Ya. Jadi Tribuners, itu tadi yang Mas Wihaji sudah cerita panjang lebar ya mengenai konstelasi politik di Jawa Tengah ini pasca Pilpres menjelang Pilgub kan gitu. Tadi sudah banyak yang diceritakan bagaimana sih Golkar bisa survive ya, meskipun kemarin masuk di partai koalisi di Pilpres, calonnya menang ya kan, partainya juga oke. Perolehan suara di DPR RI juga naik ya, di Jateng juga naik. Jateng naik, alhamdulillah. Nah ini di balik itu ada sosok Mas Wihaji yang bekerja keras di Jateng. Kebetulan dikasih amanah jadi ketua Bapilu. Siap. Kemarin memang Bapilu ya di Jateng ya. Kebetulan saya ketua Bapilunya, dikasih amanah khusus itu. Tugas saya menambah dan minimal menaikkan kursi lah gitu, menambah kursi. Alhamdulillah saya deg-degan juga ya. Nanti kalau gagal assalamualaikum juga gitu. Alhamdulillah kursi naik, provinsi naik, DPR RI naik, kabupaten naik. Ya wes, tipis-tipis insya Allah gitu. Artinya bahwa amanah yang diberikan oleh Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto kepada saya jalankan, dan alhamdulillah ya tipis-tipis naik. Dan saya kira ya politik ya begitu gitu. Ukurannya salah satunya kan ya kursi. Kalau legislatif, kalau eksekutif nanti ya presiden, gubernur atau bupati, kan gitu aja. Dua aja kan. Nah, legislatif dan eksekutif kan gitu aja. Dan hari ini sudah dilalui. Tinggal besok November ya. Pilkada, Pilgub. Nah, kita lihat Mas Wi nanti sebagai apa? Apakah masih
ketua pemenangan, atau bahkan ikut bertarung di dalamnya. Gitu ya. Walau. Baik Mas Wi dan Tribuners, itu tadi obrolan saya dengan Mas Wi Haji, Ketua Bapilu, kemudian Ketua Harian DPD Golkar Jateng dan mantan Bupati Batang. Banyak bocoran yang sudah dikasih, salah satunya tadi beliau nggak maju ke Batang lagi, tapi belum tahu nanti mau ngapain gitu ya. Menikmati jadi anak pang, pangsiunan. Anak pang ya, pangsiunan. Ya pasti kita tunggu kabar-kabar ke depan, nanti akan semakin menarik kontestasi pemilu di Jawa Tengah ini. Mas Wi, terima kasih banget sudah bergabung dengan kita, dan sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses. Siap, ya. Sama-sama, terima kasih. Sukses juga buat keluarga besar Tribun. Terima kasih Mas. Jadi Tribuners, itu tadi podcast Jackpot dengan Tribun bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dan Mas Wi Haji, Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah. Terima kasih Mas Wi Haji, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama, next time kita ngobrol lagi. Siap. Ngopi lagi, wedangan lagi. Kira-kira pantas lah. Makasih Mas Ren. Ya. Thank you. Makasih Tribuners, sampai ketemu lagi dalam Jackpot Tribun Podcast berikutnya. Salam Tribun. Thank you. Jackpot Tribun Podcast.